Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wakil. Siap. Siap. Oke, Mas sobat-sobat. Haji ya? Ya, siap Pak Wakil. Vicky Pak Wakil. Vicky. Oh, Vicky. Oh, Ya, Vicky. ah, baru sampai Pak Wakil ya? Ya, ini saya lagi ngecek di Lagon, ya di Oh, Excelso ah, terkait dengan persiapan menuju masyarakat tatanan produktif melawan COVID-19. Ya, jadi oh, kita melihat keren itu. kebiasaan baru. Salah satunya adalah mall. Nah, ternyata ini udah nih, di sebelah udah nggak boleh tempat duduk, ya. Harusnya kita bisa berempat, jadi cuma boleh berdua. Nah, kayak gitu-gitu nih. Ya, tapi Keren. tadi di depan juga udah dikasih pengukur suhu dan nggak pernah lupa kita bawa hand sanitizer. Keren Pak Hand Wakil. sanitizer. Keren Pak Wakil. Oke, kita mulai Pak Wakil Ya. ya. Oke. Oke, Sobat RM, berjumpa lagi dengan saya Vicky. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto. Selamat sore Pak Wakil. Selamat sore Mas Vicky, dan mudah-mudahan hari ini banyak yang stay tune di IG-nya Merdeka ya, Ruang Merdeka. Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Nah, ini sudah banyak sobat-sobat RM dari tadi menunggu Pak Wakil ya. Dengan sabar, akhirnya Pak Wakil bisa bergabung juga di sore ini gitu loh. Nah, mungkin sore ini kita akan ngobrol-ngobrol soal yang lagi hit Pak Wakil, yaitu tentang new normal gitu loh. Nah, ini kan kita lihat Kota Bekasi ini kan terlihat siap untuk menerapkan new normal ini kan. Nah, kita ingin tahu persiapan apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bekasi dan bagaimana psikologis dari warga Bekasi dalam menghadapi new normal ini di masa pandemi ini. Nanti mungkin Pak Wakil bisa menjelaskan secara ringkas padat kepada Sobat RM. Tapi sebelum Pak Wakil menjelaskan, saya minta Pak Wakil untuk menyapa Sobat-Sobat RM sore ini yang telah bergabung. Di sini sudah ada dari pimpinan Rakyat Merdeka, Ibu Ratna, Ibu Tika, dan juga Pak Kiki Suara, Bapak Riki Handayani, dan juga Sobat-Sobat RM di Parlemen, Kementerian, BUMN, dan Kedutaan Besar, dan Sobat-Sobat RM yang lainnya gitu. Silakan Pak Wakil untuk menyapa sore ini kepada Sobat RM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI. Harga mati. Dua. Merdeka. Merdeka. Yang saya hormati Bu Ratna beserta seluruh jajaran dari Rakyat Merdeka. Ya. Kemudian juga para sobat-sobat yang sudah bergabung. Ya, alhamdulillah pimpinan dan juga teman-teman tadi dari Duta Besar, dari BUMN yang hadir dalam kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya saya bersyukur ya, jadi sore ini bisa bergabung dan kita bisa berdiskusi dan mudah-mudahan kita bisa sharing dan tentunya apa yang sudah kita lakukan adalah disesuaikan dengan kemampuan potensi yang kita miliki pemerintah Kota Bekasi. Ya, Pak Wali Kota, Bang Pepen dan Pak Wakil Wali Kota Mas Riadianto terus berupaya ya bagaimana menyeimbangkan kondisi persoalan kesehatan yang kita hadapi terkait dengan epidemi COVID-19, tetapi juga kita ingin membangkitkan satu kegiatan perekonomian tentunya dalam kondisi aman di dalam rangka bagaimana kita beradaptasi terhadap kebiasaan baru kita. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita sudah masuk ke dalam kondisi yang menuju ke arah yang kondisi yang normal. Kalau di Bekasi disebut sebagai tatanan baru masyarakat produktif melawan COVID-19. Ya, jadi artinya bahwa kita menyadari ya, warga masyarakat secara psikologis menyadari bahwa yang namanya epidemi COVID-19 belum selesai. Karena memang belum ditemukan yang namanya vaksin dan obatnya. Tetapi kita bagaimana beradaptasi dengan kemudian meningkatkan proses kegiatan produktivitas yang ada. Yang pertama tentunya kita lakukan adalah dengan mempersiapkan tenaga kesehatan kita.
ya, kemampuan para medis kita, sarana dan prasarana yang ada. Kalau kita flashback ke belakang, kita hanya memiliki 4 bed ya untuk menangani yang namanya COVID. Tetapi sampai saat ini, hari ini kita sudah bisa menyiapkan 116 tempat tidur, ya, kemudian juga dengan fasilitas yang memadai, dan kita juga sudah punya PCR, punya ventilator, punya EVA filter, ya, sehingga kita cukup pede. Pak Wakil, ini ada gabung mantan Bos Angkasa Pura I Pak Wimbo di Sobat RM sore ini. Mungkin Pak Wakil bisa menyapa beliau. Siap, Pak Wimbo, selamat bergabung Pak Wimbo. Mudah-mudahan sukses, panjang umur, dan sehat selalu Pak Wimbo. Ya, jadi Pak Wakil, kita sudah punya. Pak Wakil bisa menjelaskan secara padat bahwa persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkot dan bagaimana psikologis warga Bekasi saat ini. Karena yang satu adalah silakan. Yang satu adalah penyiapan dari tenaga kesehatan, sarana dan prasarana. Ya, baik itu para medis, teknologi, kemudian juga tenaga perawat sampai ke level puskesmas. Kita memiliki 42 puskesmas dari 56 kelurahan. Kemudian kedua adalah kita selalu setiap hari menyiapkan tes rapid di dalam rangka kita melakukan lokalisasi penyebaran epidemi yang ada. Sehingga memang jumlahnya naik turun. Tetapi kita yakini bahwa yang sakit akan kita lakukan isolasi, kita sembuhkan, kita berikan fasilitas yang baik. Tetapi yang belum sakit kita buat kesadaran. Yang ketiga adalah kita membentuk satgas disiplin, ya, bekerja sama dengan TNI dan Polri di seluruh tempat-tempat publik area, yaitu mall, kemudian pasar, dan tempat-tempat nongkrong anak muda, ya, kafe dan sebagainya. Selalu kita lakukan war-war dan kita ingatkan agar protokol kesehatan tetap harus terus dilakukan, baik itu masker, kemudian juga hand sanitizer, dan kemudian terkait dengan suhu dan juga jarak social distance dan physical distance. Dan kemudian juga kita lakukan pembersihan terkait dengan tempat-tempat yang memang sudah dibuka. Kalau kemarin rumah ibadah sudah duluan dilakukan disinfektan, sekarang kita sudah melangkah ke mal-mal, ke pasar-pasar, dan kemudian kita menyiapkan masker itu hampir 1,8 juta yang kemudian kita sebarkan kepada seluruh warga masyarakat. Kita yakini bahwa masyarakat secara psikologis mereka harus merasa siap dan mereka merasa terlindungi. Ya, beberapa kegiatan, ya, kita juga ada kita himbau dengan melakukan berbagai langkah, ya, secara bertahap. Ya, kalau sekarang yang kita lakukan adalah dine-in, ya, mall boleh buka tapi hanya untuk rumah makan. Nanti minggu berikutnya kita sudah buka untuk belanja yang lain. Nanti yang minggu berikutnya gedung-gedung pertemuan juga sudah kita lakukan pembukaan secara resmi. Itu. Secara psikologis warga masyarakat cukup berbahagia karena kemudian gerak ekonomi sudah mulai hidup, dan kemudian juga mereka juga siap dengan kondisi yang ada dan mereka mematuhi apa yang menjadi harapan pemerintah. Ya, walaupun masih juga kita temukan di beberapa pusat kegiatan yang kemudian disiplinnya masih kurang. Ya, tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk melakukan edukasi, melakukan pemahaman, dan melakukan satu shock terapi kepada warga masyarakat untuk dapat tertib sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Termasuk kita melakukan pembatasan, ya, PSBB tetap kita tetapkan sampai tanggal 2 Juli bulan depan. Demikian, Mas. Oke, Pak Wakil, kira-kira Pemkot Bekasi sendiri akan tune in untuk new normal ini sampai kapan ya? Kapan dimulainya? Kalau dimulai kan sudah dari kemarin, ya, sudah dari pada saat PSBB yang keempat itu sudah mulai ada sedikit pelonggaran di dalam rangka proses adaptasi. Hampir 23.000 pegawai yang ada di pemerintah kota di Bekasi disiapkan sebagai relawan. Ya, sehingga mereka yang kemudian turun ke lapangan untuk kemudian melakukan checkpoint, ya, di 34 titik, dan kemudian juga mulai masuk ke pusat-pusat kegiatan yang ada. Ya, jadi relawan juga kita berbantukan terkait dengan pembagian bansos, ya, yang sampai hari ini hampir jumlahnya 300-an ribu kakak yang kemudian mendapatkan bansos dari pemerintah.
baik itu dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga dan bantuan dari pemerintah pusat dari Bapak Presiden. Nah ini ada dari Sobat RM menanyakan bagaimana strategi Pemkot untuk memulihkan ekonomi di Kota Bekasi gitu. Ya, jadi kita nyadari betul ya bahwa kemarin itu jumlah tenaga kerja kita yang di PHK itu sudah mendekati hampir 1.000. Kemudian juga sudah cukup banyak ya tenaga kerja yang dirumahkan. Ini tentunya memberikan perhatian khusus ya. Salah satunya adalah dengan menghidupkan industri-industri yang tentunya berimplikasi, yang pertama adalah terkait dengan kesehatan, dan juga industri-industri yang terkait dengan daya dukung pangan, ya, baik itu pangan ternak dan juga pangan manusia. Dan kemudian juga beberapa industri yang kita lebih berikan keluasan izin agar itu tadi, ya, walaupun nanti secara bertahap mereka juga melakukan kapasitas maksimal yang bisa dipekerjakan adalah sementara adalah 50% dari kondisi yang normal, ya. Demikian juga protokol kesehatan menjadi sesuatu yang sangat wajib dan terus kita awasi dan kita lakukan pendampingan, pendekatan dan juga pengawasan ya yang melekat kepada pabrik-pabrik industri yang sudah mulai akan beroperasional. Oke, selamat bergabung Pak Dirut Angkasa Pura II, Pak Awaludin di sore ini bersama Sobat RM. Mungkin Pak Wakil bisa menyapa Pak Dirut AP2, Pak Awaludin. Muhammad Awaludin. Pak Dirut, selamat datang. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses, dan kita bisa melawan epidemi ini, dan yakinlah kita sebagai pemenangnya, Pak Dirut. Iya. Nah, Pak Wakil, ini untuk mall sendiri kira-kira kapan akan mulai dibuka? Dan mall mana saja yang rencana tahap pertama di Kota Bekasi sendiri? Jadi kalau mall itu secara prinsip sekarang sudah dibuka, yaitu untuk makan di tempat, ya, yang seperti saya ini sekarang saya ada di salah satu tenan yang ada di Lagon Supermarket. Jadi mulai dari kemarin, ya, hari Jumat tanggal 5 itu di beberapa, hampir di semua mall yang ada di Kota Bekasi sudah membuka diri, ya, secara di dalam rangka kita melakukan adaptasi kebiasaan untuk kemudian membuka gerai-gerai makan dan bisa dilakukan makan di tempat, ya, yang biasanya kita hanya drive thru sekarang bisa dine in, ya, tentunya dengan itu tadi, ya, dengan mempertahankan jarak, tempat duduk, kemudian juga diatur pelayannya dengan menggunakan masker, kemudian pelayanan pada saat memesan itu juga tidak menggunakan bersentuhan. Ya, jadi hal-hal itulah yang kemudian kita atur. Jadi mudah-mudahan nanti bertahap Senin itu sudah mungkin untuk alat elektronik, HP dan fashion sudah mulai akan kita buka lagi. Tentunya itu tadi, ya, bahwa setiap tenan itu hanya boleh menerima 50% dari kapasitas yang ada. Ya, contoh ada tenan yang besar, dia misalnya kapasitas normal bisa sampai 50. Ya, dalam kondisi COVID-19 ini kita hanya membolehkan 25 pengunjung, ya. Kemudian juga kapasitas mall kita atur, parkir juga jangan lebih dari kapasitas maksimal, tetapi juga cukup 50. Pengunjung juga demikian. Nah, ini dibantu oleh, di samping kita menempatkan petugas dari pemerintah kota, tetapi juga kita minta kita arahkan mereka juga dengan bantuan TNI dan Polri. Nah, ini pembatasan waktu masih berlaku ya, Pak Wakil, ya? Masih, ya, sampai jam 8 malam sampai, ya? Betul, kita masih lakukan pembatasan waktu, ya, sampai nanti tanggal 8. Jadi mudah-mudahan tanggal 8 sudah bisa sampai jam 21.00. Ada sanksi nggak, Pak Wakil, kalau seandainya ada yang melanggar gitu? Misalnya di mall gitu, yang tidak mematuhi protokol kesehatan gitu? Ya, itu yang kita lakukan, ya. Sanksi memang secara ketentuan, ya, dengan adanya PSBB dimungkinkan untuk adanya pidana yang kita lakukan berupa denda dan kemudian sanksi pidana. Tetapi tentunya itu adalah bagian dari pilihan terakhir. Ya, kita melakukan edukasi
melakukan apa namanya sosialisasi, dan pada akhirnya yang diminta adalah memang kita tumbuhkan kesadaran ya bagaimana kita hidup dalam kondisi new era ini ya, bahwa protokol kesehatan ya harus tetap dijalankan. Ya. Jadi saya kira secara ketentuan ada, tetapi kemudian pilihan itu adalah menjadi pilihan yang sangat terakhir dan sementara belum kita lakukan. Oke, Pak Wakil, ini ada dari pimpinan Rakyat Merdeka, katanya salam kenal buat Pak Wakil. Beliau bertanya nih, ada zona merah di Bekasi itu ada berapa titik? Ya, jadi zona merah ini terus berkembang ya, hari per hari itu dinamis angkanya ya. Kalau kita runtut dari kemarin itu pada saat memasuki PSBB tahap ketiga, pada saat kita memperbolehkan sholat Id, itu terdiri hanya tinggal 5 kelurahan yang belum zona hijau. Jadi masih 5 merah yang zona merah dari 56 kelurahan yang ada. Terus berkembang naik karena kemudian ada tambahan-tambahan ya, kemudian juga sekarang kurang lebih ada di 14 RW ya, karena kita sekarang berbasisnya di RW yang kita miliki. Ya, kalau kemudian masuk ke dalam ranah kecamatan kelurahan ya mungkin sekarang di antara 7-8 kelurahan yang kemudian di zona merah. Tetapi itu tadi ya, kondisi yang kita lihat sekarang itu memang COVID-19 ini khususnya untuk di Kota Bekasi, khusus di Kota Bekasi. Dan kita juga berdasarkan masukan dari tim Ketua Gugus Kesehatan Kota Bekasi, memang di Bekasi ini semakin lama tingkat inkubasi di dalam tubuh pasien ya yang terpapar itu semakin cepat. Ya, kemarin ada sempat 7 yang di Jatiwaringin, ternyata dalam 1 hari 6-nya sudah sehat, yang 1 memang berproses sampai 3 hari. Kemudian muncul lagi di Medan Satria. Kemudian di sana 2-3 hari juga sudah tersembuhkan. Jadi memang selalu begitu, karena memang kita sekarang itu mengejar, ya bukan menunggu. Kita kejar dengan kita lakukan pengambilan sampel yang kita melibatkan puskesmas. Jadi setiap hari ya kita meminta puskesmas untuk turun untuk melakukan rapid kepada warga masyarakat. Karena kita meyakini betul bahwa sepanjang penyakit ini ya masyarakat yang terpapar cepat diketahui, akan lebih mudah cepat proses penyembuhannya. Ya, jadi untuk merubah dari positif menjadi negatif, sepanjang itu bisa kita lakukan secara cepat dan dini, ya warga masyarakat yang memang terpapar, dan setelah itu mungkin kita clustering, ya kita cari, ya PDP dan ODP-nya, ya ini yang kemudian sehingga seakan-akan masih ada cukup banyak potensi zona merah yang ada di Kota Bekasi. Nah, tapi insya Allah bahwa itu semua dalam proses terkendali. Karena sampai hari ini pun yang dirawat di RSUD juga hanya tinggal 6-7 orang yang kemudian masih berada di rumah sakit. Itu ditanggung Pemkot, biaya rumah sakit? Ya, jadi memang kalau yang sudah dinyatakan positif itu adalah menjadi tanggung jawab Pemkot sampai yang bersangkutan sembuh dan kembali ke rumah. Lantas kalau untuk syaratnya adalah ber-KTP Bekasi dan juga kemudian sudah minimal 6 bulan berada di Kota Bekasi. Oke. Nah, untuk rapid test sendiri, itu apakah semua akan diwajibkan untuk rapid test secara gratis atau memang seperti apa nanti teknisnya? Jadi kita memiliki rapid test itu secara gratis. Tentunya kita lakukan secara bertahap. Yang pertama adalah terkait dengan anak-anak didik kita yang kemudian akan kembali ke sekolah. Ya, besok itu ada santri-santri dari Gontor yang akan kembali ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu kurang lebih 1.000. Ya, kita lakukan rapid, nanti mereka bisa kembali ke pesantren dalam kondisi yang sehat. Kemudian juga kita persiapkan adalah tempat-tempat yang memang disinyalir menjadi satu tempat epicentrum yang baru, ya seperti misalnya apakah itu pasar, ya, kemudian terminal, kemudian juga di stasiun, dan kemudian kita juga masuk ke wilayah-wilayah posyandu sekarang. Ya, posyandu kita
kita siapkan. Kita sih meminta warga masyarakat secara aktif saja. Siapa yang mau silakan, nanti kita lakukan pemeriksaan secara rapid. Walaupun secara terbuka, ya kami membuka posko gugus COVID itu ada di Stadion Candrabaga. Jadi warga masyarakat yang akan melakukan tes merasa pernah berhubungan, pernah berkomunikasi, pernah bersentuhan dengan mungkin karena pola perjalanan, kemudian dengan ketemu dengan orang asing, itu dipersilakan untuk kemudian melakukan tes. Dan itu gratis, ya, termasuk tes PCR swab, ya, yang kemudian kita sudah miliki. Yang satu ada di Labkesda, dan yang kemudian yang dua ada di RSUD kita. Kalau di rumah sakit swasta gratis juga, Pak Wakil? Gratis, kita minta mereka juga harus gratis, ya, karena itu adalah bagian dari, karena semuanya itu masuknya karena tidak ada yang dimiliki oleh swasta alatnya, ya, yang dimiliki alatnya oleh pemerintah kota. Bekasi gratis ya untuk warga Bekasi, Pak, ya? Ya, untuk Bekasi. Terus untuk kemarin kan sudah dibuka tuh tempat peribadahan Pak Wakil, ya, sholat Jumat pertama. Nah, pantauan dari Pemkot itu sudah sesuai protokol kesehatan nggak untuk tempat peribadahan? Gimana? Kemarin kan sholat Jumat kan dibuka kan. Pantauan Pemkot apakah semua tempat ibadah sudah menerapkan protokol kesehatan? Secara umum sudah, ya, dan saya Pak Wali, ya, Bang Pepen dan saya berbagi tugas, ya, kita menghadiri di rumah-rumah ibadah yang kita kunjungi, ya, dan memang terlihat semakin baik, ya, karena memang fatwa MUI sendiri sudah kita sosialisasikan, ya, pada saat kegiatan, di samping social distance, physical distance, juga terkait dengan khotbah yang kemudian tidak terlalu lama, kemudian juga terkait dengan pembacaan surat-surat pendek itu juga sudah dilakukan, menggunakan masker juga dipakai, dan yang paling utama adalah mereka membawa yang namanya sajadah, ya, jadi sajadah adalah masing-masing dibawa sendiri, dan saya melihat semakin kusuk, ya, sholatnya karena kemudian jaraknya jauh, ya, kemudian mulutnya tertutup, ya, jadi semua saya kira jadi lebih kusuk lagi kita melaksanakan ibadahnya. Iya. Nah, untuk sekolah nih Pak Wakil, ini kan banyak orang tua yang khawatir untuk anak-anaknya kalau memang sekolah mulai dibuka, ya. Nah, ini gimana persiapan Pemkot sendiri untuk sekolah di kota? Ya, sekolah ini memang menjadi fenomena menarik nih, ya. Nah. Ada sebagian anak-anak yang memang sudah nggak betah. Dan yang terutama yang lebih nggak betah lagi adalah para orang tuanya, karena dikusui sama si anak-anaknya, kan gitu, ya. Tapi hikmahnya tentunya buat saya ya bersyukur, karena biasanya hari-hari sulit ketemu dengan anak, ya kita manfaatkan ketemu ini anak menjadi sesuatu yang sangat berkah. Nah, untuk anak-anak memang mulai tanggal 8 besok sudah mulai PBDB on the line, ya, pendaftaran murid baru, ya, masuk ke tahun ajaran yang baru. Ini sudah kita optimalisasi dengan berbagai jalur yang sudah kita siapkan, ya, ada jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan pada akhirnya zona perpindahan dan juga fasilitas untuk guru-guru, ya. Nah, ini kita sosialisasikan dari sekarang sehingga diharapkan sudah tidak ada lagi nanti pertemuan atau orang tua yang kemudian bergeruduk, ya, mendatangi sekolah-sekolah, tetapi cukup dengan fasilitas link yang sudah kita persiapkan. Kemudian untuk sekolah kita sepakati bahwa tanggal 13 Juli adalah merupakan tahun ajaran baru, ya, jadi tahun ajaran baru. Selamat buat yang sudah naik kelas dan selamat juga buat yang sudah lulus, ya, karena melampaui masa-masa yang luar biasa, dan ini adalah membangun satu peradaban yang luar biasa, ya, walaupun ujiannya melalui dengan via online, ya, tetap dinyatakan itulah bagian dari proses yang sedang kita lakukan. Nah, oleh karena itu untuk pelajaran tatap muka, ya, kita masih berpatokan pada apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Pak Gubernur bahwa akan dimulai nanti di awal Desember. Ya, jadi kita persiapkan diri buat para guru untuk mempersiapkan modul-modulnya, kurikulumnya tetap bisa berjalan, ya, sampai nanti perkembangan kondisi yang ada.
Ya, saya kira kalau memang kondisinya sangat memungkinkan, ya bisa saja. Ya, walaupun pemerintah Kota Bekasi sudah membuat skenario-skenario, apakah nanti sekolah itu dibuka untuk yang 50% masuk, 50% ada di rumah, atau mungkin hanya yang sekolah adalah yang tatap muka adalah yang mempersiapkan diri untuk ujian tahun depan, misalnya hanya diperuntukkan untuk yang kelas 3 saja. Itu semua sudah menjadi bagian dari skenario yang kita lakukan. Ya, tetapi pada akhirnya pilihan yang paling tepat adalah bagaimana kita tetap menunggu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Nasional kita, supaya kita dalam proses penerapannya juga satu bahasa untuk pendidikan ini. Oke Pak Wakil, belum lama ini kan Pak Presiden meninjau ke Sumarekon Pak ya. Nah ini follow up-nya seperti apa Pak? Ya, inilah bagian tentunya menjadi satu kehormatan bahwa Bekasi dikunjungi di dalam rangka untuk mempersiapkan new normal ini. Ya, new normal adalah dalam kehidupan seperti normal, tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi tindak lanjutnya adalah apa yang sudah kita tahapan yang kita lakukan. Ya, kita mulai buka warung-warung dan juga rumah makan dan juga pusat-pusat kegiatan yang tentunya kita batasi, termasuk perkantoran dan sebagainya. Ya, jadi sudah mulai aktivitas keekonomian dan juga pusat-pusat kegiatan, tetapi tentunya ada pembatasan-pembatasan. Ya, ada yang masuk tahap 1, ada yang masuk tahap 2, dan ada yang tahap 3. Dan kita sudah memasuki tahap 1, mudah-mudahan tahap 2 besok sudah bisa kita kembangkan kembali terkait dengan kegiatan-kegiatan keekonomian dan juga industri yang ada di Kota Bekasi. Untuk Pemkot Bekasi sendiri Pak, apakah akan menerapkan PSBL juga Pak, seperti Jakarta? Kita kan sudah mulai, kita sudah lakukan itu. Ada tahapan-tahapan yang kita lakukan ya terkait dengan kondisi yang ada. Ya, jadi saya kira mirip-mirip ya, tetapi kayaknya lebih duluan Kota Bekasi dalam proses kegiatannya. Ya, contohnya rumah ibadah kita sudah duluan, kemudian dine-in kita sudah duluan, DKI nanti baru tanggal 8 akan memulai itu. Ya, jadi saya kira tahapannya hampir mirip ya, tetapi kita memang bergerak lebih awal karena kemudian kita yakin dengan kondisi angka-angka dan juga hasil dari tenaga ahli di lingkup pemerintah Kota Bekasi. Berarti kita duluan Pak ya dibanding Jakarta Pak ya? Nah, kalau ngelihat trennya kan seperti itu ya. Idul Fitri kita udah duluan ya, kemudian ibadah sholat Jumat juga sudah duluan, kemudian juga kemarin untuk kebaktian di beberapa gereja kita juga sudah dimulai. Jadi saya kira bukan masalah duluan atau itu, artinya bahwa kita berpegang pada tahapan-tahapan yang memang kita yakini untuk bisa kita lakukan. Kesulitan terbesar apa sih Pak Wakil dalam penerapan new normal ini? Saya kira adalah membangun kesadaran warga masyarakat, karena saat ini kuncinya adalah sebetulnya disiplin. Ya, semua itu kalau kemudian warga masyarakat disiplin, maka epidemi COVID-19 ini bisa kita minimasi. Ya, kalau toh kemudian tidak bisa kita hindari ya penambahannya. Tetapi kalau kita yang paling utama menggunakan masker saja, itu masih menjadi kesulitan yang luar biasa yang kita hadapi. Trennya bukannya menaik, tapi kelihatan juga mulai menurun. Ya, nah ini yang menjadi satu kerja keras sehingga jangan sampai terjadi Bekasi terserah. Ya, karena pemerintah harus terus hadir ya untuk kemudian memberikan edukasi ya bahwa krisis of sense-nya terus akan kita bangun ya, bahwa inilah pilihan kita yang menghadapi new era ya, kehidupan yang normal dengan adaptasi yang baru. Dukungan Pak Gubernur gimana Pak Wakil? Gimana? Dukungan Pak Gubernur gimana terhadap Kota Bekasi? Saya kira Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil ya mendukung proses kegiatan, dan saya kira kita juga mengikuti rambu-rambu yang kemudian ditetapkan oleh Pak Gubernur. Ya, salah satunya adalah itu tadi ya, bagaimana PSBB sampai tanggal 2 Juli kita ikuti tahapan-tahapan terus kita lakukan ya. Tentunya dengan adanya beberapa penyesuaian yang saya kira terkait dengan kearifan lokal yang ada. Ya, jadi
semua itu semuanya adalah demi kepentingan warga masyarakat kita tentunya. Oke. Ini ada Sobat RM mempertanyakan ini Pak. Belum lama ini kan Pak Menteri Pertahanan Prabowo memberikan bantuan soal alat rapid test Pak. Ada 5.000 alat ya. Itu udah sejauh mana Pak pemakaiannya Pak? Ya sudah ya, jadi tidak hanya dari Pak Prabowo, kita dari Budi Suci juga kita dapat, dari Pak Gubernur juga dapat, malah kemarin kita dapat lagi dari PCR ya, hasil anak negeri ya, jadi tidak lagi impor ya, hasil dari anak negeri yang diberikan Pak Gubernur kepada kita, dan semuanya termasuk kita juga melakukan pengadaan ya. Sampai per hari ini kesiapan rapid test kita masih di atas 10.000, dan juga PCR kita juga masih ada kurang lebih sekitar 5.000-an. Jadi angka-angka ini yang menyebabkan kita optimis ya, di dalam rangka kita menjaga warga masyarakat kita ya, termasuk kemudian nanti dengan adanya kalau toh nanti dianggap masih kurang ya, kita sudah mempersiapkan nanti pengadaannya untuk tahap kedua. Dan sekarang kita sedang lagi konsentrasi adalah terkait dengan distribusi bansos yang untuk bulan Juni ini ya. Mudah-mudahan minggu depan juga sudah mulai kita luncurkan berbarengan dengan pembagian bansos tahap keempat dari Presiden. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi kemudian warga masyarakat yang tercecer, yang tidak mendapatkan bantuan sosial terkait dengan COVID-19 ini yang terdampak. Demikian Mas. Berarti kalau untuk bansos sendiri udah hampir semua merata Pak ya? Sudah dapat semua ya? Jadi memang fenomena yang terjadi ya seperti ini. Ya, kita menghadapi pada saat sebelum COVID-19, angka garis kemiskinan kita itu hanya di bawah 4%, 3,8. Ya, tetapi dalam kondisi COVID ini memang warga masyarakat yang terdampak sungguh luar biasa. Kita menyiapkan hampir 54% dari jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Bekasi mendapatkan bansos ya, baik itu melalui jalur Bapak Presiden, kemudian jalur gubernur dan juga pemerintah kota ya. Dari angka 106.000 ya jumlah DTKS kita ya, sekarang itu sudah mendekati hampir 197.000 ya DTKS yang kemudian masuk ke dalam program DTKS kita ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi memang sungguh luar biasa ya, merubah peradaban, merubah pola hidup, merubah pola gerak, mindset, berpikir buat kita semua. Dan itu nggak mudah Pak Wakil ya. Kira-kira butuh berapa lama itu Pak untuk masuk ke tatanan baru itu Pak? Ini yang sulit kita prediksi. Ya, kita memang inginnya sih segera mungkin bisa cepat keluar dan tune in tinggal landas. Ya, tetapi tentunya itu tadi ya, sangat tergantung dengan proses pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi kemudian kota kita adalah kota jasa perdagangan, sangat butuh sekali investasi untuk bisa membangun kotanya. Ya, jadi memang bagaimana sekarang kita menggerakkan dulu ekonomi kerakyatan, UMKM kita bisa muncul sebagai pendongkrak di dalam rangka meningkatkan roda ekonomi di internal. Karena untuk berharap kepada investasi kelihatannya semuanya cukup berat ya. Oleh karena itu kegiatan budaya, kegiatan hiburan dan sebagainya itu secara perlahan akan kita coba untuk kita lakukan. Yang penting kalau sementara saya kira adalah adanya satu kepercayaan yang membangun kepercayaan warga masyarakat bahwa pemerintah hadir, pemerintah serius, dan pemerintah bertanggung jawab terhadap seluruh warga masyarakatnya, sehingga memberikan satu kenyamanan, satu kepastian hukum buat para investor untuk hadir dan berinvestasi di Kota Bekasi. Dukungan ormas-ormas di Bekasi sendiri seperti apa Pak Wakil? Saya kira semua dalam satu gerak langkah yang sama ya, di antara kita. Ya, mereka juga ikut terlibat secara baik langsung maupun tidak langsung, dan kita mengajak mereka adalah bagian dari organ terkait dengan sosialisasi kepada warga masyarakat. Ya, jadi justru kita juga memberikan supporting kepada para ormas dan juga para anggotanya ya, terkait dengan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Dan kita minta juga mereka sebagai garda
mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Jadi saya kira 5 elemen penting ya terkait dengan, waduh ini mau habis baterainya. Jadi 5 elemen penting ya terkait dengan dunia usaha, pemerintah, organisasi masyarakat, wartawan, mahasiswa. Ini semua kita rangkum, termasuk di dalamnya adalah para relawan yang kemudian bergerak secara signifikan dan bersama-sama. Demikian Mas Raffi nih. Oke, terima kasih Pak Wakil atas obrolan santai sore ini bersama sobat-sobat RM. Sore ini kita mengucapkan terima kasih dan mungkin nanti Pak Wakil supaya lebih jelas bahwa portal kita yaitu RMCO Rakyat Merdeka. RMO Rakyat Merdeka, siap. RMCO Pak Wakil. RMCO. Oh ya, RMCO ya. RMCO Rakyat Merdeka. Di situ mungkin Pak Wakil bisa cari berita-berita yang update tentang politik, ekonomi, dan lain-lain. Keren pokoknya, beritanya keren pokoknya. Oh, sering baca Pak Wakil ya? Ya, siap. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wakil atas waktunya. Sobat RM mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore Pak Wakil. Salam buat seluruh jalan-jalan RMCO ya, Rakyat Merdeka dan juga Pak Direktur. Semoga pertemuan ini terus bisa kita lakukan, komunikasi terus kita bangun di dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement Pak Wakil. Closing statement terakhir. Terima kasih kepada seluruh dukungan warga masyarakat Kota Bekasi terkait dengan program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Yakinlah bahwa pemerintah Kota Bekasi akan terus hadir bersama rakyat, menangis bersama rakyat, senang bersama rakyat, dan tentunya adalah bagaimana kita membangun keluar segera dari epidemi COVID-19 ini. Merdeka! Terima kasih Pak Wakil. Selamat sore Pak Wakil. Selamat bertugas.